Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dandi Firdaus. Saya dari program studi teknik elektro di Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menceritakan sedikit dan secara singkat mengenai sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai pada abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruangan hampa. Penemuan konduksi atau efek perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Dioda merupakan komponen aktif 2 kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir dari satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Trioda adalah alat yang digunakan untuk mengubah-ubah nilai tegangan listrik pada anoda dan katoda. Aplikasi tabung elektron pertama kali diterapkan pada bidang radio. Setelah itu, Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegram tanpa kabel atau wireless telegram pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi yang biasa kita kenal dengan istilah FM atau wideband pada tahun 1935. Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927 dan ini masih merupakan elektromekanikal. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar, sinar katode, dan televisi berwarna. Namun, Vladimir Zworykin, seorang insinyur dari Radio Corporation Amerika (RCA), dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya pada tahun 1950-an. Televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Tabung elektronik digunakan untuk pengembangan komputer pertama, tetapi tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektroniknya. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, berat yang lebih ringan, konsumsi daya yang lebih kecil, dan lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi bahan metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya pada tahun 1961. Sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Setelah sekitar 12 tahun kemudian, penemu sistem telepon genggam yang pertama yaitu Martin Cooper. Ini dia seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973. Walaupun banyak disebut-sebut sebagai penemu telepon genggam, adalah sebuah tim dari satu divisi Motorola, yaitu divisi tempat Cooper bekerja, dengan modal pertama yaitu
Dynatec, hingga pada akhirnya terus berkembang hingga telepon genggam yang kita pakai sekarang, bahkan sedang saya pakai untuk membuat video ini. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.